Halo, selamat datang di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan. Selamat mendengarkan. Bab 121 Fragrance City. Chen Xiang sangat senang sehingga dia melompat, wajahnya penuh dengan senyum gembira. Jika dia bisa, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak, tetapi dia harus tetap rendah hati. Jika tidak, akan buruk jika orang-orang di tetua rumah tahu tentang itu. Dia memetik 20 buah kinsuan secepat yang dia bisa, yang cukup baginya untuk digunakan dalam waktu yang lama, dan jika pohon itu terus tumbuh, itu akan tetap berbuah. Mungkin ini adalah buah kinsuan pertama dalam sejarah. Pohon buah? Saya tidak tahu apakah saya pergi ke suatu tempat dengan banyak energi mati. Dapatkah Ganoderma neraka lahir? Chen Xiang berbaring di tempat tidur, diam-diam berpikir dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama memberitahu Su Meiyao ide ini. Saya belum mencobanya. Kelas neraka Ganoderma sulit ditemukan, dan sangat jarang. Saya belum pernah menemukannya sebelumnya. Jika Anda punya kesempatan, Anda bisa mencobanya, kata Su Meiyao. Neraka Ganoderma Lucidum digunakan untuk memurnikan pil penyembuhan yang sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka berada di atas kelas misterius kelas menengah. Jika orang lain tahu bahwa Chen Xiang telah menumbuhkan 20 buah misterius hijau dalam 20 hari, mereka pasti akan menjadi gila karena cemburu. Ini adalah rahasia terbesar Chen Xiang. Meninggalkan halaman Raja Taidan, Chen Xiang datang ke halaman bela diri. Dia tidak melihat Yun Xiaodao dan yang lainnya. Dia menanyakannya, dan mengetahui bahwa tidak ada misi yang dikeluarkan dari atas. Aku harus pergi ke Danxiang Taoyuan untuk mengikuti ujian alkemis tingkat ketiga. Chen Xiang meninggalkan catatan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke Danxiang Taoyuan untuk mengambil sertifikat kualifikasi untuk alkemis tingkat ketiga. Apoteker tingkat 3 perlu mengetahui cara memurnikan 2 pil kelas menengah tingkat roh. Saat memurnikan, waktu dan jumlah kegagalan berada dalam waktu yang ditentukan. Ini sangat menantang. Chen Xiang ingin gelar ini membuat orang lain takut padanya. Don, jangan khawatir, ayo temukan dia dalam masalah. Danxiang Taoyuan berada di prefektur Taoyuan, dan juga agak jauh dari gerbang Taiwu. Jika itu adalah gerbong biasa, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sampai ke sana. Tapi Chen Xiang memiliki sayap api Suzaku, dia memperkirakan dia bisa sampai di sana dalam 10 hari. Dan Xiang Taoyuan memiliki goblin yang menunggumu, canda Su Meiyao. Hua Yueyun, tentu saja Chen Xiang tidak melupakan wanita yang telah merayunya berkali-kali memikirkan wanita ini. Dia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Bukankah goblin ini mengatakan bahwa nama aslinya bukan Hua Yueyun? Sulit ditemukan, apakah kamu tidak kecewa? Su Meiyao tersenyum genit. Jika dia dari Danxiang Taoyuan, kurasa itu tidak akan terlalu sulit. Chen Xiang menyentuh hidungnya, berjalan keluar dari kota Tianmen, datang ke pinggiran, melepaskan sayap api Suzaku, terbang di atas awan, dan menuju tempat negara Taoyuan berada, tempat untuk terbang. Floating Fragrance City, ini adalah kota terdekat dengan Danxiang Taoyuan, dan juga bisa dianggap sebagai kota terbesar di benua Taoyuan. Begitu Chen Xiang masuk ke kota ini, dia bisa mencium semua jenis wewangian, dan ada di mana-mana di Anda dapat melihat banyak pohon dan bunga bermekaran dengan bunga-bunga yang indah. Ini adalah kota yang sangat indah. Chen Xiang terbang selama lebih dari 10 hari dan melakukan perjalanan melalui pegunungan yang besar dan berbahaya. Sebelum dia datang ke tempat yang indah ini, dia sedang duduk di tepi sungai sekarang, merasakan angin sejuk, melihat pepohonan dengan bunga ungu mekar di tepi sungai, dan perasaan di hatinya sangat menyegarkan. Ada pagoda Danxiang di sini, yang merupakan industri Danxiang Taoyuan, sangat besar, tidak hanya menjual berbagai ramuan, tetapi juga menjual pil kelas atas dan pil kelas menengah tingkat spiritual, tetapi harganya sangat mahal. Chen Xiang bertanya di kota, dan akhirnya menemukan lokasi pagoda Danxiang. Ternyata itu adalah menara raksasa dengan ketinggian 20 lantai,
berdiri tegak dan dekat dengan pusat kota, mudah dilihat. Pagoda itu terlihat tua dan berubah-ubah, dengan banyak tanaman merambat bunga di atasnya, mekar dengan bunga berwarna-warni, dan dari waktu ke waktu, sekelompok burung roh terbang dari tanaman merambat bunga di menara, yang terlihat sangat hangat dan indah. Seperti yang diharapkan dari kota Piaoxiang, sangat harum di mana-mana. Tidak heran Huai Weiyun, seorang goblin, sangat harum. Chen Xiang bergumam, mengingat bahwa dia telah melihat tubuh Giok Huai Weiyun yang menggoda secara samar-samar, jantungnya tidak bisa menahan gemetar, dia tiba-tiba sangat ingin melihat goblin ini. Berjalan ke lantai pertama Pil Fragrance Pagoda, Chen Xiang melihat banyak lemari transparan, di dalamnya ditempatkan botol giok kecil atau kotak giok, dengan label pada botol giok yang menunjukkan nama pil tersebut. Ada banyak orang di dalamnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang di tingkat ke-9 dan ke-10 dari alam bela diri fana, tetapi Chen Xiang merasakan banyak energi nyata dari tingkat ke-10 alam bela diri fana, dia menduga bahwa itu adalah penjaga yang menjaga tempat itu. Chen Xiang mengetahui dari seorang wanita pemandu belanja yang cantik bahwa di antara 20 lantai pil Fragrance Pagoda, 5 lantai terbawah didedikasikan untuk menjual pil, lantai ke-6 hingga ke-9 digunakan untuk memurnikan pil, dan lantai 10 untuk alkemis adapun tempat penilaian, untuk lantai 11 hingga 20. Semuanya digunakan untuk menanam ramuan atau untuk beberapa staf untuk tinggal. Jika saya ingin menjual obat mujarab, lantai mana yang harus saya tuju? Chen Xiang bertanya dengan suara rendah, dia berencana untuk menjual obat mujarab yang lebih mahal. Dia yakin bahwa orang yang akan datang untuk berdagang saat itu pasti lebih banyak. Orang penting di Danxiang Taoyuan, saat itu, dia bisa menanyakan tentang Hua Yueyun. Ramuan mujarab apa yang ingin kamu jual, nak? Tanya si cantik dengan senyum manis. Buah roh emas, kata Chen Xiang dengan suara rendah, yang langsung mengejutkan si cantik. Dia melihat bahwa Chen Xiang sepertinya tidak bercanda, dan selain itu, tidak ada yang berani bercanda tentang pagoda Danxiang, jadi dia berbisik, "Tuanku, tolong ikuti saya." Bahkan jika tidak ada terlalu banyak buah roh emas di Danxiang Taoyuan. Seseorang jika dijual, mereka masih sangat senang menerimanya, jadi Chen Xiang segera datang ke ruang VIP. Chen Xiang meminum teh spiritual berkualitas tinggi, dan menghela nafas dengan emosi, jika kamu memiliki kemampuan, kamu adalah tuannya. Ternyata seorang wanita paruh baya yang keluar untuk berdiskusi dengan Chen Xiang. Meskipun dia pernah penampilan biasa, dia memiliki semacam bangsawan, temperamen dan sikapnya penuh pemborosan, memberikan kesan yang sangat baik kepada orang-orang. Chen Xiang dengan cepat berdiri, tersenyum dan memberi hormat, lagi pula, pihak lain dianggap lebih tua. Meskipun wanita paruh baya ini mengenakan gaun biru muda polos, dia sangat mewah, yang membuat Chen Xiang sedikit berhati-hati, dan dia juga tidak bisa melihat kekuatan wanita paruh baya ini. Sama-sama, aku hanya yang bertanggung jawab, kamu bisa melakukan sesukamu. Wanita paruh baya itu tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, sangat mudah didekati. Chen Xiang yakin bahwa wanita paruh baya ini pasti seorang seniman bela diri sejati, dan pagoda Danxiang ini memiliki orang seperti itu untuk menjaganya. Anda bisa memanggil saya Nyonya Li, bisakah saya melihat buah roh emas putra Anda? Nyonya Li tersenyum. Chen Xiang sedikit terkejut, dan berkata, mungkinkah suami Nyonya adalah Li Xiao, penguasa kota Piaoxiang? Tepat, sepertinya tuan muda baru saja datang ke kota Piaoxiang, kan? Suami dan istri kita keduanya murid sejati Danxiang Taoyuan. Li Xiao berkata pada wanita itu. Chen Xiang mengeluarkan buah roh emas. Ketika dia datang, dia juga tahu sedikit tentang kota wangi ini. Kekuatan penguasa kota dan istrinya sama-sama berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya, tetapi hanya saja penguasa kota itu lebih terkenal. Berapa banyak yang ingin Anda jual kepada kami, Tuan Muda? Nyonya Li hanya melihatnya sekilas,
dan tahu bahwa buah roh emas itu asli dan tumbuh dengan sangat baik, dan aura unik dari buah roh emas di dalamnya adalah sangat subur. Chen Xiang tahu harganya ketika dia datang ke sini. Buah roh emas ini sekitar 70.000 kristal kelas menengah. Meskipun juga merupakan bahan obat untuk memurnikan buah Qingxuan, harganya lebih dari 10 kali lebih rendah. Jika itu buah Qingxuan, ambil jika Anda pergi ke pelelangan, Anda bisa menjual lebih tinggi lagi. Bab 122 Perburuan Naga. 80.000. Chen Xiang mengatakan harga yang sangat masuk akal, dan Nyonya Li mengangguk, mengulurkan tangan dan memutar gelang giok di pergelangan tangan putihnya, dan sebuah tas penyimpanan muncul. Ini 80.000 spar, Tuan Muda, tolong hitung. Nyonya Li tersenyum tipis. Chen Xiang menyapu kesadarannya, dan dengan cepat menemukan bahwa itu memang 80.000 kristal kelas menengah yang dipotong rapi, yang semuanya mengandung aura yang kaya, dan dapat digunakan untuk kultivasi pada waktu biasa, yang disukai oleh banyak prajurit tingkat rendah. Kebanyakan, dan sebagian besar sekte digunakan untuk mengatur beberapa formasi skala besar, atau untuk disematkan pada senjata spiritual penggunaannya sangat luas. Nyonya, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah Anda tahu siapa wanita yang dikirim ke dunia sekuler untuk bertanggung jawab atas apotek Fragrance Pil 4 tahun lalu? Tanya Chen Xiang. Nyonya Li menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Semuanya diatur oleh kepala sekolah. Kami tidak tahu waktu untuk pergi dan waktu untuk kembali, dan kami hanya dapat menggunakan nama Hua Yueyun untuk pergi. Di sana. Chen Xiang menghela nafas. Pelan. Jika saya bertemu dengan kepala sekolah, saya akan menanyakannya untuk Anda. Saya harap Anda bisa sering datang ke sini di masa depan, Nyonya Li tersenyum. Chen Xiang mengangguk penuh terima kasih. Dia sudah memiliki 100.000 batu kristal, yang bukan jumlah yang kecil. Dia berkeliaran di sekitar pagoda Dan Xiang, mencari obat mujarab untuk dibeli. Guru kepala Dan Xiang Taoyuan dan Lembah Ichewin sangat misterius, dan jarang berpartisipasi dalam beberapa hal penting, sehingga mereka jarang bertatap muka, tetapi Chen Xiang tahu bahwa kepala sekolah Dan Xiang Taoyuan dan Lembah Ichewin semuanya wanita. Xiang Yao Zhuang dan pagoda Dan Xiang adalah seorang wanita. Chen Xiang dapat yakin akan hal ini. Guru kepala desa obat Dan Xiang, penatua dan, apakah mereka berhubungan? Chen Xiang sangat meragukan hal ini. Chen Xiang sekarang akan membeli sejumlah besar bahan obat untuk memurnikan pil senjata roh tingkat rendah dan pil tingkat menengah tingkat roh. Dia sekarang perlu belajar bagaimana memurnikan 2 pil spiritual tingkat rendah. Salah satunya disebut Juling San, yang merupakan favorit orang-orang dengan nadi spiritual yang buruk. Orang yang dapat menyerap energi spiritual secepat orang lain, itu relatif rendah. Pil tingkat semangat kelas yang relatif mudah dijual. Yang lainnya disebut pil Wu Yuan, yang mengandung sejenis ki sejati yang mengamuk. Setelah memakannya, itu akan membuat orang memasuki keadaan mengamuk, dan kekuatan ki sejati yang dilepaskan akan meningkat, tetapi akan memiliki efek samping. Jika Anda memakannya terus-menerus, itu juga akan berbahaya bagi tubuh manusia, tapi ini adalah pil yang disukai banyak prajurit di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, karena saat melawan monster, selama kekuatannya sedikit lebih kuat, mereka bisa mengalahkan mereka, jadi hati-hati makan bukanlah masalah besar. Lalu ada pil peledak roh tingkat menengah dan pil Huadu, keduanya berencana untuk menyempurnakannya. Wuyuan pil dan Juling San keduanya sangat mudah dimurnikan dibandingkan dengan Zenki pil, dan harganya tidak terlalu mahal, dan juga sejenis elisir yang dapat meletakkan fondasi yang baik. 1 butir Wuyuan dan bisa membeli 300 batu kristal, bubuk Juling bisa membeli 400, dan sepotong bahan obat juga harganya sama, karena sepotong bahan obat bisa disuling menjadi setidaknya 4 butir dalam 1 tungku. Masih sangat menguntungkan. Chen Xiang membeli masing-masing 20 salinan,
dan kemudian meninggalkan pagoda dan siang, karena dia menemukan bahwa dia menjadi sasaran. Ketika dia keluar, dia tahu bahwa dia dicari oleh sekte bela diri binatang. Batu menawarkan hadiah. 100.000 batu kristal ini bukan apa-apa di mata Chen Xiang, tetapi di mata banyak orang, jumlahnya besar, karena mereka dapat membeli banyak pil yuan sejati atau pil qi sejati, yang dapat meningkatkan kekuatan banyak orang. Berjalan keluar dari pil Fragrance Tower, Chen Xiang berjalan menuju luar kota Piaoxiang. Dia ingin memikat orang-orang yang mengincarnya keluar kota. Jika mereka memiliki niat jahat, akan lebih mudah bagi Chen Xiang untuk mengambil tindakan. Selama dia tidak bertemu orang-orang di tingkat seni bela diri yang sebenarnya, Chen Xiang tidak akan takut, tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Tepat ketika Chen Xiang melihat gerbang kota di kejauhan, dia tiba-tiba mendengar suara nyanyian naga datang dari kejauhan. Suara itu juga membuat gendang telinga orang sedikit sakit, yang sangat mengejutkan. Chen Xiang mendongak, dan melihat awan merah muncul di atas langit ke arah gerbang kota, secara bertahap berubah menjadi bentuk naga, tetapi tidak butuh waktu lama setelah muncul, dan kemudian menghilang. Penglihatan semacam ini dapat digambarkan sebagai penghancuran bumi. Raungan naga yang tajam membuat gempa sedikit bergetar, ikan-ikan di sungai bergolak, dan burung-burung yang menghuni pepohonan di kota Piaoxiang terbang ke langit dengan padat. Semuanya mereka ketakutan. Chen Xiang segera memberitahu Su Meiyao dan Bai Yuyo tentang situasi ini. Mereka juga mendengar naga bersiul barusan, ketika mereka mengetahui dari Chen Xiang bahwa awan berbentuk naga muncul di langit yang jauh. Mereka mau tidak mau berseru. Seekor naga telah lahir. Su Meiyao berkata dengan penuh semangat dan dengan sedikit ketakutan, kemunculan naga di dunia fana sangat buruk bagi dunia fana. Jika naga ini tumbuh, pasti akan menjadi bencana besar bagi dunia fana. Bagaimana bisa seekor naga lahir? Chen Xiang dengan cepat berjalan keluar kota, dia tidak percaya. Entahlah, Tuan kita pernah memberitahu kita bahwa ketika telur naga memecahkan cangkangnya, awan berbentuk naga akan muncul di langit, dan akan ada raungan naga. Beginilah cara bayi naga lahir. Wajah Bai Yoyo murung. Khawatir tentang sesuatu. Jika naga ini ditundukkan oleh beberapa penjahat, itu akan merepotkan. Su Meiyao mengerutkan kening, wajahnya yang menawan menjadi sedikit pucat. Chen Xiang, cepatlah, mungkin kamu bisa menemukan naga itu. Kamu telah mempelajari Long Wu. Kamu seharusnya mampu menaklukkan naga ini dengan mudah. Taklukkan naga? Benar-benar lelucon. Chen Xiang tidak percaya bahwa dia bisa melakukannya. Selain itu, sudah ada banyak orang yang bergegas ke arah itu. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepatlah. Bai Yoyo mendengus dingin, dan Chen Xiang juga terbang, bercampur dengan kerumunan. Awalnya, dia berencana terbang dengan Suzaku Fire Wings, tapi dia khawatir akan ada jadilah seniman bela diri sejati dari sekte bela diri binatang di sini. Jika saatnya tiba untuk menyerangnya secara diam-diam, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dalam proses berlari, Chen Xiang merasakan fluktuasi aura dari beberapa pejuang seni bela diri yang nyata, dan jumlahnya semakin banyak. Kecepatan mereka sangat cepat, dan beberapa dari mereka bahkan berdiri di atas senjata roh mereka sendiri dan terbang ke arah ketinggian rendah. Tuangkan energi sejati ke dalam senjata spiritual, lalu kendalikan fluktuasi energi sejati melalui kesadaran spiritual, dan senjata spiritual itu bisa terbang, tetapi hanya bisa terbang di ketinggian rendah. Begitu terbang tinggi dan sesuatu terjadi tiba-tiba, itu akan jatuh. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan senjata roh level 7 atau lebih tinggi. Hanya dalam waktu singkat, Chen Xiang menemukan lebih dari 30 prajurit dengan kekuatan seni bela diri yang nyata. Tempat yang kaya akan pil ini memang bisa menarik banyak pria kuat. Sekelompok besar orang berlari menuju tempat munculnya awan naga merah. Kebanyakan orang percaya bahwa pasti ada harta karun yang aneh di tempat itu. Jika tidak akan pernah ada penglihatan seperti itu.
Hanya Chen Xiang yang tahu bahwa itu adalah penglihatan yang disebabkan oleh kelahiran seekor naga muda. Setelah lebih dari 1 jam, semua orang datang ke lembah yang sangat besar. Masih ada awan merah samar di atas lembah ini, yang tersisa saat dipadatkan menjadi bentuk naga tadi. Semua orang mencari lembah besar itu, tetapi mereka tidak menemukan yang lain. Hanya ada lubang besar selebar lebih dari 1 kaki di tengah lembah, seolah-olah ada sesuatu yang meledak dari bawah. Chen Xiang! Seseorang tiba-tiba berteriak, semua orang terkejut. Selama mereka sering keluar untuk nongkrong, mereka pernah mendengar nama Chen Xiang, yaitu seseorang yang bernilai 100.000 kristal. Chen Xiang tidak segera menanggapi, tetapi ada seorang pria paruh baya berbaju hitam, memegang selembar kertas, berjalan ke arahnya perlahan. Bab 123 Panah Iblis Kematian. Kamu adalah Chen Xiang, benar. Pria paruh baya itu menunjuk secari kertas di tangannya ke Chen Xiang, di mana dia menggambar penampilan Chen Xiang yang sangat realistis. Meskipun Chen Xiang hanya berdandan sekarang, bentuknya mata dan wajahnya, hidung, mulutnya sangat mirip. Chen Xiang telah mendengar sebelumnya bahwa sekte prajurit binatang menggambar banyak potret dirinya dan mendistribusikannya kemana-mana, yang membuatnya marah di dalam hatinya. Dia hanya membunuh orang-orang dari sekte prajurit binatang untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi sekarang dia ditawari hadiah yang tinggi oleh sekte prajurit binatang. Dia memutuskan saat ini, suatu hari, dia harus menemukan binatang woman untuk menyelesaikan akun ini. Apakah kamu akan membunuhku untuk mendapatkan 100.000 kristal? Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan suara yang dalam. Chen Xiang menebak bahwa orang yang baru saja menatapnya harus dikirim oleh pria paruh baya itu. Di depannya, ada ribuan orang di lembah saat ini, kebanyakan dari mereka adalah pejuang alam bela diri fana. Meskipun mereka tidak menemukan harta karun ketika mereka datang, mereka bertemu Chen Xiang. Banyak orang di sini tidak dapat menahan 100.000 kristal batu, tapi tidak satu pun dari mereka melakukan apa-apa. Mereka semua menonton situasi diam-diam, dan mereka juga tahu bahwa Chen Xiang tidak begitu mudah untuk menangani. Beast Woman mengatakan bahwa selama kamu mendapatkan kepalamu, kamu bisa mendapatkan 100.000 spar, tetapi jika kamu tertangkap tanpa perlawanan, aku mungkin bisa mengambil seluruh tubuhmu untuk mengklaim hadiahnya. Pria paruh baya itu tersenyum dingin. Singkirkan potret di tangan Anda. Pria paruh baya ini berpakaian hitam, memancarkan aura energi sejati yang aneh, yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya, dan Chen Xiang merasa bahwa aura energi sejati ini agak familiar. Apakah kamu dari 100 sekte racun? Chen Xiang bertanya dengan suara dingin. 100 sekte racun, salah satu dari 5 sekte sihir besar, juga merupakan sekte sihir yang menakuti para prajurit Kyushu Chen Wu, karena 100 racun pandai menggunakan racun dan bisa membunuh orang tak terlihat. Setelah beberapa orang terbunuh, mereka masih belum tahu bagaimana mereka mati. Benar saja, ketika mereka mendengar 3 kata 100 Poison Gate, ekspresi orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua menjauh dari Chen Xiang dan yang lainnya, menyisakan lebih banyak ruang untuk menunggu dan melihat dari jauh. Kematian bahkan bergegas pergi dari lembah ini. Pria paruh baya itu tidak bisa menahan keterkejutannya, dan berkata sambil mencibir, seperti yang diharapkan dari seorang pria dari generasi baru, kamu memiliki penglihatan yang sangat bagus. Chen Xiang memperhatikan bahwa ada juga beberapa seniman bela diri sejati yang menonton dari kejauhan. 100 sekte racun adalah sekte ortodoks yang mengejar dan membunuh mereka sepanjang waktu, tetapi sekarang tidak ada pejuang seni bela diri sejati ini yang bergerak. Dapat dilihat bahwa mereka semua sengaja menonton kegembiraan, dan mereka bahkan ingin menunggu Chen Xiang terbunuh sebelum mereka bergerak. Pada saat itu, mereka akan menggunakan Chen Xiang untuk menerima 100.000 batu kristal. 100.000 batu kristal. 1000 batu kristal tidak cukup bagi mereka yang berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya, bukan jumlah yang kecil. Hadiah 100.000 batu kristal, aku yakin. Pria paruh baya itu menyeringai,
dan mengayunkan telapak tangannya dengan keras, melihat jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chen Xiang, dan ada semburan udara tidak berwarna dan tidak berbau pada jarum tipis ini. Gas beracun. Setelah Chen Xiang melihat bahwa pihak lain adalah murid dari 100 sekte racun, dia memusatkan perhatiannya dan melepaskan kesadarannya, karena 100 sekte racun pandai menggunakan senjata tersembunyi, jika dia tidak dapat mendeteksi serangan dari senjata tersembunyi ini. Dia pasti akan mati. Saya melihat udara hitam samar tiba-tiba muncul di tubuh Chen Xiang, dan udara hitam itu langsung berubah menjadi air jernih, berubah menjadi perisai, membungkus Chen Xiang. Jarum beracun itu menembus perisai udara air, segera itu meleleh oleh geng gas di dalam air. Ini adalah seni bela diri pertahanan yang kuat dan lembut yang baru saja dipelajari Chen Xiang. Ini disebut topeng Xuanwu Luotian. Meskipun itu hanya lapisan topeng uap air yang lembut, ia dapat menahan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan jika itu 10 orang di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka nyaris menghancurkan perisai udara, tetapi orang-orang di dalamnya baik-baik saja. Setelah jarum halus yang sangat beracun menembus ke dalam topeng uap air, itu larut tanpa jejak, bahkan tidak ada jejak bayangan yang hilang. Ini membuat pria paruh baya itu tercengang. Dia juga berada di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana. Racun Needle telah menggunakan 100% kekuatannya. Ratusan prajurit di tingkat ke-9 dan ke-10 dari alam bela diri fana terbunuh oleh gerakan ini, tetapi Chen Xiang menjadi tenang dengan mudah. Kekuatan serangan seni ilahi Xuanwu tidak kuat, tetapi pertahanannya sangat kuat, dan mengkonsumsi sangat sedikit energi sejati. Ini dipelajari oleh Chen Xiang setelah dia memasuki tingkat ke-10 alam bela diri fana. Dia hanya membiarkan penutup Xuanwu Luotian ini berlanjut untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian terbang menuju pria paruh baya itu. Seni bela diri 100 Poison Sect tidak kuat, hanya racun dan senjata tersembunyi yang kuat. Serangan Chen Xiang sangat cepat, belum lagi pria paruh baya. Bahkan orang-orang yang menonton dari kejauhan tidak bereaksi. Chen Xiang datang di depan pria paruh baya itu. Chen Xiang menampar telapak tangannya, dan tanah bergetar hebat, dan segera retak terbuka. Begitu dia bergerak, itu adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi yang tangguh. Telapak tangan yang mengguncang langit, dengan getaran keras di kekuatan telapak tangan, menuangkan energi sejati yang kuat ke dalamnya. Tubuh pemuda itu langsung terkejut menyemburkan semburan kabut darah. Pria paruh baya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya seperti meledakkan petasan, tulang dan meridiannya hancur sedikit demi sedikit, dan hanya mereka yang telah dipukuli oleh Chen Xiang yang dapat merasakan kekuatan dominan Chen Xiang secara mendalam. Percayalah bahwa ini adalah kekuatan yang dapat dilepaskan pada tingkat ke-10 dari alam bela diri fana. Chen Xiang tersenyum dingin, menatap pria paruh baya yang terbaring di tanah dengan wajah penuh rasa sakit. Tepat ketika dia ingin membunuhnya, dia melihat pria paruh baya itu tiba-tiba mengeluarkan panah hitam pekat. Dia bisa dengan jelas lihat-lihat, panah hitam pekat itu menembakkan panah cahaya hitam langsung ke jantungnya. Sangat cepat! Chen Xiang secara tidak sadar memperkuat kekuatan pertahanan penutup langit basal, dan ketika panah hitam pekat datang, hanya terdengar ledakan, dan topeng udara di tubuh Chen Xiang segera meledak, dan panah pendek sepanjang jari juga ditembakkan. Tergantung di tubuh Chen Xiang di depan dada. Ini sangat berbahaya, hatiku hampir tertusuk. Chen Xiang mengelak, melompat ke udara, dan menampar pria paruh baya itu di tanah. Sebuah telapak tangan besar dengan energi Qian yang sebenarnya muncul, dan menekannya dengan keras. Pria paruh baya itu hancur berkeping-keping, darah dan daging berceceran. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, memikirkan baut panah yang cepat dan kejam barusan. Dia merasakan ketakutan yang tersisa. Dia bisa melihat bahwa baut panah dibentuk dengan memadatkan energi sejati. Itu sangat mendominasi, jika tidak maka tidak akan bisa hancur. Penutup langit basaltnya yang kuat. Chen Xiang mengeluarkan panah hitam dari potongan daging, membersihkannya dengan air,
dan kemudian menuangkan energi aslinya ke dalamnya, hanya untuk melihat panah hitam pendek terkondensasi di panah. Apakah ini panah pembunuh maut peringkat ketiga di antara senjata spiritual 7 tingkat? Sebuah suara datang dari kejauhan, yang menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Senjata spiritual 7 tingkat sangat langka, dan kebanyakan dari mereka nyata senjata hanya mereka yang berada di tingkat atas yang dapat memilikinya, dan tempat ke-10 bahkan lebih kuat. Chen Xiang sangat gembira, Dead Demon Crossbow ini sangat berguna, itu jelas merupakan senjata spiritual yang sangat baik untuk Qin Ren. Tepat ketika dia hendak menyingkirkannya, gelombang udara yang kuat datang dari atas. Ini adalah ledakan Zenki yang kuat, seperti gunung yang jatuh dengan keras, mengenai tubuh Chen Xiang dengan keras. Pada saat itu, Chen Xiang hanya merasakan ki di tubuhnya terjepit, dan kemudian semuanya meledak, yang membuatnya dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Seseorang menyerangnya, dan dia masih berada di level seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xiang segera berpikir bahwa seseorang pasti ingin mendapatkan panah iblis kematian. Bab 125 hilang. Chen Xiang baru berusia 19 tahun, tapi dia bisa memurnikan 4 roh alkimia tingkat rendah. Jika dia pergi ke Pil Fragrance Pagoda untuk mendapatkan sertifikat alkimia, dia pasti akan menakuti orang. Setengah bulan telah berlalu, dan lukanya hanya sembuh sedikit. Lagi pula, jeroan dan meridian di tubuhnya telah terluka parah. Sekarang dia hanya menstabilkan lukanya, dan itu tidak terus memburuk. Hanya butuh waktu-waktu untuk pulih sedikit. Awalnya, tujuan Chen Xiang adalah untuk menyempurnakan pil tingkat menengah tingkat roh, jadi dia pergi ke penilaian alkemis, tetapi sekarang dia telah mengambil keputusan, dia ingin memperbaiki 2 jenis pil tingkat atas tingkat roh, dan menjadi seorang alkemis tingkat keempat. Anda harus tahu bahwa muridnya Yao Haisheng hanyalah alkemis tingkat ketiga. Meskipun alkemis tingkat 4 hanya selangkah lagi dari alkemis tingkat ketiga, itu sangat berbeda. Mengerikan, tidak semua orang seperti Chen Xiang, yang dapat menangkap kuncinya setelah memperbaikinya selusin atau 20 kali. Chen Xiang mendengar bahwa beberapa alkemis gagal ratusan kali ketika mereka belajar untuk menyempurnakan pil Yuan sejati. Dalam sekejap mata, Chen Xiang telah pulih dari luka-lukanya selama 2 bulan, dan sekarang dia telah berhasil menyempurnakan pil ki peledak tingkat menengah dan pil Huadu. Pil ki peledak mengandung Zenki mengamuk dalam jumlah besar. Setelah meminumnya, dapat segera dilepaskan. Zenki yang dilepaskan sangat keras, dan tidak akan menyakiti orang ketika mengalir di tubuh manusia. Semacam ramuan yang dapat sementara memperkuat diri sendiri sangat populer. Bahkan jika ki sejati seseorang habis, meminum pil ki eksplosif dapat melepaskan gerakan yang kuat. Saat bertarung, jika satu gerakan lagi dilakukan, hasilnya akan sangat berbeda. Pil Huadu adalah ramuan detoksifikasi yang dapat menghasilkan kekuatan obat khusus dan energi sejati, dengan cepat melarutkan racun dalam tubuh, mengubahnya menjadi urin atau keringat, dan ketika Anda pergi berburu monster, Anda akan sering bertemu dengan beberapa gulma beracun. Atau monster yang sangat beracun, itu akan membuat orang merasa lebih nyaman jika mereka membawa 1 atau 2 pil racun. Menyempurnakan 2 pil kelas menengah tingkat roh ini memungkinkannya mengumpulkan pengalaman alkimia yang lebih kaya dan meletakkan dasar baginya untuk menyempurnakan pil bermutu tinggi. Chen Xiang menghilang selama 2 bulan. Setelah dia melarikan diri, dia tidak kembali ke sekte Taiwu. Gu Dongchen dan Wu Kaiming dari sekte Taiwu diam-diam mengirim orang untuk mencari paman kecil ini. Paman bela diri kecil adalah anak nakal, tapi dia adalah masya pamannya sendiri, dan mereka sangat menyukai senioritas. Akankah anak ini mati? Jika tuan atau lelaki tua gila itu mengetahuinya di masa depan, mungkin akan ada malapetaka. Wu Kaiming berkata dengan cemas. Menurut berita yang kembali, dia melarikan diri, tetapi dia tidak terlihat selama 2 bulan. Kemungkinan besar dia pulih dari lukanya.
Liao Xiaoyun, seorang bocah nakal, berani melakukan hal seperti itu. Saya ingat dia pernah menentang saya 100 tahun yang lalu. Jika Anda tidak menghentikan saya saat itu, saya akan menampar mulutnya sampai mati. Gu Dongchen tampak marah, melihat penampilannya, dia berharap bisa pergi ke Zen Woman dan menampar Liao Xiaoyun segera mati. Wu Kaiming berkata, "Bos, Liao Xiaoyun ini adalah harta dari sekte bela diri sejati. Dia telah mencapai alam 100 penyempurnaan hanya pada usia 300 tahun, dan dia akan memulai nirvana dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang tercepat yang memasuki alam nirvana sejak zaman kuno. Tidak ada gunanya, tidak bisa menghadapi bencana nirvana, tidak peduli seberapa berbakatnya, itu omong kosong." Gu Dongchen melihat keluar jendela, matanya berkedip. "Aku harus pergi ke sekte prajurit binatang, dan biarkan orang itu menarik hadiah untuk Chen Xiang. Jangan khawatir, jika tidak, anak itu akan lebih menderita di masa depan, 1 inci dari Taiwoman kami." Itu adalah kesalahan mereka sejak awal, tetapi mereka masih melakukannya. Hadiah yang luar biasa untuk Chen Xiang. Wu Kaiming berkata dengan marah. Mereka tahu bahwa malapetaka nirvana untuk kita bertiga tidak jauh, dan mereka ingin merebut posisi sekte nomor 1 Chen Wu sementara kita berkonsentrasi untuk menangani malapetaka nirvana, dan sekte Zen Wu tampaknya tentang untuk bergerak. Gu Dongchen tampak serius. Ada 9 malapetaka di negara bagian nirvana. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, malapetaka akan datang. Setiap kali Anda melewati malapetaka, Anda bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Demikian pula, malapetaka di masa depan akan semakin menakutkan. Sejarah banyak jenius terkenal di dunia selalu jatuh dalam nirvana 9 kesengsaraan. Hanya orang tua dengan dasar yang kuat seperti Gu Dongchen dan Wu Kaiming yang dapat bertahan dari bencana berkali-kali. Kakak ketiga tidak tahu kemana dia pergi. Dia bilang dia mundur, tapi dia tidak bisa terlihat di alam Xuan. Dia misterius sepanjang hari, tapi sekte Taiwu mengandalkannya untuk memurnikan begitu banyak pil bagus selama bertahun-tahun untuk mendukungnya. Gu Dongchen menghela nafas tak berdaya. Hanya ada terlalu sedikit alkemis yang luar biasa. Ya, dia sangat yakin untuk menjadi raja alkimia. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia terluka parah selama bencana nirvana, menyebabkan jiwa api Ziwei-nya menjadi lemah, dan sekarang dia tidak dapat kembali ke alam Ziwei. Sayang sekali untuk memulihkan Ziwei Huahun. Wu Kaiming menghela nafas. Chen Xiang selalu berpikir bahwa penatua dan adalah raja alkimia, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah sekte alkimia seperti Su Meiyao, tetapi ini sangat luar biasa. Chen Xiang yang bersembunyi di gua tidak tahu bahwa ada jutaan orang mencarinya, kebanyakan dari mereka datang untuk hadiah, karena mereka mengetahui bahwa Chen Xiang terluka parah dan melarikan diri. Selama mereka menangkap Chen Xiang, mereka akan hadiah 200.000 kristal dapat diperoleh. Hadiah yang ditawarkan oleh sekte bela diri binatang ditingkatkan lagi, dan ini meningkat setelah Gu Dongchen pergi ke sekte bela diri binatang. Tujuannya jelas, untuk sengaja memprovokasi sekte Taiwu dan sengaja tidak memberikan wajah Gu Dongchen. Beast Woman dan Tai Woman selalu memiliki permusuhan yang besar, karena Huang Jintian pernah membunuh kepala sekolah Beast Woman. Hanya pada titik ini, kebencian mereka tidak dapat diselesaikan. Gu Dongchen juga mengucapkan kata-kata kejam, mengatakan bahwa siapapun yang membunuh Chen Xiang dengan terlalu banyak kekuatan untuk menerima hadiah, tidak peduli siapa dia, akan menjadi musuh nomor 1 sekte Taiwu, dan pada saat itu semua tetua Taiwu sekte mereka semua akan dikirim untuk menangkap orang ini dan menyiksanya sampai mati. Semua tetua sekte Taiwu adalah kekuatan yang sangat kuat, dan semua orang tahu bahwa Gu Dongchen tidak akan pernah berbicara kata-kata kosong, tetapi lakukan apa yang dia katakan. Yang lain berpikir bahwa Gu Dongchen diam-diam menghadapi Beast Woman, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu untuk menjaga keamanan paman kecilnya. Dalam 2 bulan terakhir, Chen Xiang tidak hanya mempelajari alkimia,
dia juga telah memurnikan banyak pil energi sejati, total 1000 pil, yang ingin dia jual, dan dia telah memakan semua yang dia dapatkan sebelumnya. Sejumlah besar spar untuk membeli sejumlah besar bahan obat tingkat roh bermutu tinggi untuk alkimia, karena ketika dia memurnikan pil tingkat tinggi tingkat roh, semuanya gagal. Sekarang mulailah menyempurnakan pil pembangun pondasi. Kesulitan membangun pil pondasi sama dengan pil tingkat roh tingkat atas. Anda tidak memiliki bahan obat lain untuk pil tingkat atas tingkat roh, jadi belajarlah untuk menyempurnakan pil dasar. Jika Anda berhasil, Anda akan segera dapat memasuki alam bela diri sejati, kata Sumeyao. Hati Chen Xiang tergerak, tetapi dia sedikit enggan. Bahan dari pil pendirian yayasan sangat mahal, dan hatinya akan berdarah jika dia gagal beberapa kali. Apa yang kamu takutkan? Millennium Beast Pill tidak diperlukan. Jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat berburu monster dan menemukan yang memiliki Beast Pill. Yao Pill juga dapat menggantikan Millennium Beast Pill. Adapun bahan obat lain, kamu punya naga. Apalagi yang perlu ditakuti, lanjut Sumeyao. Bab 126 Pikiran Seorang Wanita. Jantung Chen Xiang berdebar kencang, dia sedang mempertimbangkan apakah akan mulai memurnikan. Dia memiliki lebih dari 20.000 buah biji-bijian, buah roh emas, dan buah misterius hijau, yang cukup untuk disuling lebih dari 20 kali, dan pil binatang milenium esensi hidupnya sudah cukup sekitar 15 kali. Adapun ramuan tambahan lainnya, dia tidak kekurangan, seperti buah roh ungu, ginseng berusia 1000 tahun, ginseng darah, ganoderma darah, shou, rumput roh tanah, delel. Ini semua dia masuk ke kebun obat itu, dan belum habis. Chen Xiang juga tahu bahwa sekarang dia hanya bisa memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia memasuki alam bela diri sejati. Jika tidak, dia akan melarikan diri karena malu jika dia menjadi sasaran orang-orang di atas alam bela diri sejati, dan dia bahkan mungkin terbunuh. Gunakan tungku harta karun Yanlong untuk memurnikannya, karena butuh banyak waktu, paling banyak 1 atau 2 bulan, setidaknya 10 hari atau 8 hari, untuk membakar bahan obat tersebut pada suhu tinggi menjadi bubuk obat, sehingga ketika semua roh obat digabungkan bersama, itu akan lebih kuat. Butuh banyak waktu dan energi. Sumeyao berpikir sejenak, lalu berkata lagi. Chen Xiang mengangguk, dan mengeluarkan bahan obat untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan. Dia bersembunyi di lereng gunung. Untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia menggali jalan dari dasar sungai ke lereng gunung, sehingga menyulitkan orang untuk menemukannya. Sumeyao dan Bai Yoyo juga keluar. Gua itu diterangi oleh beberapa batu bercahaya, lingkungannya tidak terlalu buruk, dan ada genangan air. Bagi setiap bahan obat menjadi 4 secara merata. Sumeyao memandang ramuan yang memancarkan berbagai aura aneh. 4 salinan apa? Chen Xiang tidak mengerti, dan bertanya. Ini untuk memotong buah roh emas menjadi 4 bagian, dan buah misterius hijau menjadi 4 bagian. Apakah kamu mengerti sekarang? Bagilah bagian asli dari bahan pil pembangun fondasi menjadi 4 bagian untuk dimurnikan. Aura obatmu bahannya sangat bagus. Cukup, melakukan itu tidak akan pernah menyebabkan kerusakan, bahkan jika gagal, tidak akan terlalu sakit. Sumeyao berkata dengan senyum ringan, dan pada saat yang sama mengeluarkan pisau pendek dan memotong emas buah roh. Chen Xiang mengerti, dia pernah berpikir untuk melakukan ini sebelumnya, tetapi bahan obat itu tidak berkualitas tinggi, dan setelah dipotong, tidak butuh waktu lama untuk banyak aura menghilang. Agar aura dalam bahan obat tidak hilang, Sumeyao meminta Chen Xiang untuk mengecerkan air liur naga ke dalam air, lalu merendam ramuan yang dipotong. Dengan cara ini, aura tidak hanya tidak akan hilang, tetapi juga akan meningkat banyak. Saudari Meyao, aku tidak berharap kamu tidak hanya begitu cantik, tetapi juga sangat pintar, dada yang besar dan tidak punya otak, ini murni omong kosong.
Chen Xiang tertawa, menepuk pantat Su Meiyao dengan menyanjung. Jika adik perempuanku tidak pintar, dia tidak akan menjadi begitu kuat, apalagi menjadi alkemis yang kuat, kata Bai Yoyo. Su Meiyao dengan genit berkata, anak baik, apakah menurutmu saudari Yoyo dan aku berdada besar dan tidak punya otak? Chen Xiang melihat wajah Bai Yoyo tertutup es, dan mau tak mau melirik dada bangga Bai Yoyo. Dia buru-buru berkata, saudari Meiyao, mengapa kamu mengungkit-ungkit saudari Yoyo? Aku baru saja bercanda. Dia telah melihat tubuh batu giok dari dua wanita cantik ini. Chen Xiang tidak akan pernah melupakan ini. Hal yang sama berlaku untuk Bai Yoyo dan Su Meiyao. Mereka adalah wanita, dan mereka bahkan lebih khawatir tentang hal semacam ini, jadi mereka akan sering memikirkannya. Tetapi mereka juga tahu bahwa Chen Xiang tidak punya pilihan selain memberi mereka banyak harapan saat itu. Sekarang kedua wanita cantik itu mengingat saat Chen Xiang melihat tubuh giok mereka yang sempurna, wajah mereka memerah. Chen Xiang sedang berkonsentrasi memotong bahan obat dan tidak menyadarinya, kalau tidak dia pasti akan melihatnya. Chen Xiang pertama-tama memotong sebagian, dan kemudian memilah bahan obat tambahan lainnya, dan mencocokkan bahan yang dipotong itu secara merata. Jika tidak maka akan mempengaruhi alkimia. Ini sangat penting. Chen Xiang telah menjadi alkimia sejak lama, jadi dia juga tahu berapa proporsinya itu adalah perasaan yang sangat halus, yang merupakan perasaan yang harus dimiliki oleh para alkemis. Sister Yoyo, Sister Meiyao, apakah Anda memiliki pria yang Anda sukai? Ketika Anda berada di puncak kekuatan Anda, apakah ada pria yang mengejar Anda? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memukuli dua wanita yang ada seperti dewa ini. Dia mencari banyak bahan sejarah tetapi tidak dapat menemukannya. Dia menduga bahwa mereka berasal dari dunia fana lainnya, seperti Penatua Nadan. Meskipun saya telah bertemu banyak pria yang kuat, saya tidak pernah menyukai siapapun. Saya tidak akan pernah merasa seperti ini dalam hidup saya, karena keterampilan utama yang saya latih disebut keahlian iblis tanpa kekejaman. Bai Yoyo berkata dengan dingin berkata, orang-orang mengejarku, tetapi tidak ada dari mereka yang mengalahkan saya, dan saya menolak mereka atas dasar ini. Bai Yoyo berkata dengan jujur, ini mengejutkan Chen Xiang, tetapi yang membuatnya bingung adalah ketika dia melihat Su Meiyao. Mata Su Meiyao penuh dengan kekhawatiran, seolah-olah dia mengkhawatirkan Bai Yoyo. Sister Meiyao, bagaimana denganmu? Tanya Chen Xiang. Chen Xiang menjadi semakin akrab dengan mereka, dan terkadang dia akan mengajukan beberapa pertanyaan yang relatif berskala besar. Aku benar-benar ingin menemukan pria yang baik, tapi terlalu sulit. Tuanku cukup kuat, tapi dia masih tidak bisa memberi kita perlindungan terbesar. Kalau tidak kita tidak akan berakhir seperti ini, kata Su Meiyao dengan lemah, dan lalu tersenyum genit. Jangan lihat aku seperti ini. Nyatanya, tidak ada yang mengejarku, karena aku seorang alkemis, dan tidak ada orang lain yang mampu membelinya. Terlebih lagi, reputasiku jauh lebih jahat daripada kakak perempuanku. Peri yang menawan. Dia bahkan memiliki nama yang kejam. Chen Xiang tidak bisa mempercayainya. Chen Xiang yakin bahwa kedua wanita ini telah menyembunyikan banyak hal darinya, dan bahkan berbohong kepadanya tentang beberapa hal. Dia mulai curiga bahwa kedua wanita ini bukan dari dunia seni bela diri biasa, tetapi sudah pergi ke alam surga. Jika tidak, musuh mereka juga tidak akan sekuat itu. Tapi bagaimana orang dari alam surga bisa muncul di alam fana? Artinya, hanya ketika simpul dari 3 alam bertemu, mereka dapat datang ke alam fana. Mungkinkah mereka semua datang ke alam bela diri fana selama perang besar 3 alam 100.000 tahun yang lalu? Chen Xiang diam-diam terkejut, tetapi segera menyangkalnya, karena 3 alam bergabung, dan alam surga dan alam fana masih terpisah. Jangan memikirkan apapun, hiduplah dengan baik. Jika kamu bisa mengeluarkan meridian yin dan yang secara ekstrim, mungkin kamu bisa melampaui aku dan kakak perempuan senior.
maka aku mungkin mempertimbangkan untuk menjadikanmu laki-lakiku. Mata berkedip Su Meiyao adalah sehalus sutra melihat Chen Xiang, dia tersenyum genit, membuat Chen Xiang bingung. Ahem, aku punya peri, kata Chen Xiang. Ada apa? Jika aku bersedia menjadi wanitamu, apakah aku masih sangat peduli? Su Meiyao berkata sambil tersenyum, dan menyentuh wajah Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang seperti gadis pemalu, tersipu dan hati mengalahkan. Bahan obat telah disortir, Chen Xiang mulai menyempurnakan pil pendirian yayasan, dia berencana untuk mencoba memurnikan beberapa kali terlebih dahulu, dan kemudian menanyakan beberapa kesulitan kepada Su Meiyao. Awalnya, dia hanya memiliki 15 bahan obat, tetapi setelah dipotong menjadi 60, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah gagal lebih dari 50 kali. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan dengan tungku harta karun Yanlong. Ini adalah bahan obat yang dipotong dan gagal di tengah jalan. Bab 127 Kemacetan. Ketika memurnikan pil pendirian yayasan untuk pertama kalinya, Chen Xiang gagal, tetapi ia menemukan bahwa kesulitan memurnikan pil pendirian yayasan ini memang sama dengan pil spirit level top grade. White Jade 10 kali sebelumnya San, meskipun semuanya gagal, tetapi dia telah mengumpulkan pengalaman dalam menangani ramuan tingkat tinggi seperti itu, dan memiliki banyak pengalaman dalam mengendalikan semua aspek. Jika tidak, dia tidak akan dapat memperbaikinya lebih dari 1 jam. Di tungku Yanlong, yang cukup dipraktikkan Yu di tengah jalan. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan pernah mencoba untuk menyempurnakan pil pembangun fondasi sebelum mereka menyempurnakan pil tingkat tinggi tingkat roh. Bahkan jika mereka ingin menyempurnakan pil pembangun fondasi, mereka pertama-tama akan menyempurnakan tingkat rendah misterius, pil kelas. Sang alkemis tahu bahwa Chen Xiang akan menggunakan begitu banyak bahan obat pil pendirian yayasan untuk hilang, dia akan memarahi Chen Xiang sampai mati. Untuk bahan-bahan ini, Chen Xiang dapat dikatakan tidak kekurangan sama sekali, selama dia diberi waktu, sebanyak yang dia inginkan, selama dia meninggalkan 1 biji, dia dapat menanam area yang luas melalui teknik air liur naga. Ambil saja buah kingsuan itu sebagai contoh, dia menanam lebih dari 20 buah dalam waktu kurang dari sebulan. Selain mempelajari cara menyempurnakan pil pendirian yayasan setiap hari, Chen Xiang juga mengembunkan air liur naga, karena ia khawatir bahannya saat ini tidak cukup baginya untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, lebih dari 20 hari berlalu dalam sekejap mata, Chen Xiang telah gagal lebih dari 50 kali dalam menyempurnakan pil pendirian yayasan, dan sekarang dia hanya memiliki 8 obat yang tersisa. Membangun foundation pil sedikit lebih sulit daripada Bai Yusan dan Zingyuan pil. Aku merasa hampir akan berhasil. Chen Xiang sedikit bersemangat saat ini. Setelah banyak kegagalan, dia akhirnya memahami sesuatu, halus semacam itu merasa. Jauh sebelumnya, Su Meiyao mewariskan pengalamannya kepada Chen Xiang, membuat Chen Xiang memperhatikan beberapa aspek yang lebih penting, sehingga dia bisa menghindari banyak jalan memutar. Dalam situasi ini, Chen Xiang semakin dekat dan semakin dekat dengan kesuksesan, dia hanya kekurangan langkah penting terakhir untuk membekukan pil, dia yakin bahwa jika dia berhasil menyempurnakan pil pembangun fondasi ini, dia akan pergi untuk menyempurnakan esensi sejati. Dan Bai Yusan akan jauh lebih berguna. Tungku harta karun Yanlong bersinar dengan darah merah, dan dari waktu ke waktu melepaskan semburan udara panas. Chen Xiang menekankan tangannya di tempat khusus di kedua sisi tungku, yang merupakan tempat bagi alkemis untuk menuangkan api, energi sejati, dan kesadaran spiritual. Pada saat ini, pikiran Chen Xiang dipenuhi lautan api. Berbagai jenis obat mujarab dibakar oleh api dengan suhu berbeda, dan perlahan berubah menjadi bubuk, dipenuhi dengan aura warna-warni. Aura melayang di atas, keras dan keruh peras kesadaran bersama, gabungkan, dan murnikan. Pada saat yang sama,
dia harus mengintegrasikan bahan obat bubuk di lautan api dan tidak membiarkan sedikit pun terbakar. Jika tidak, kesuksesan akan gagal. Ini adalah ujian kesadaran spiritual sang alkemis. Itu terbakar selama 10 hari 10 malam di dalam tungku harta karun Yanlong, tetapi hanya setengah jam berlalu di luar. Meski begitu, bahan obatnya tidak sepenuhnya menyatu. Seiring berjalannya waktu, Chen Xiang bersimbah keringat, dan energi sejatinya sangat kuat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi energi sejati, tetapi sekarang kesadaran spiritualnya sangat dikonsumsi, karena kesadaran spiritualnya harus jaga keduanya banyak bubuk senyum, dan banyak aura obat untuk meredakan amarah menyatu bersama. Serbuk yang terbuat dari berbagai bahan obat akhirnya diperas bersama oleh Chen Xiang dengan kesadaran spiritualnya. Aura obat yang penuh warna dan keras menjadi tenang dan secara bertahap menyatu. Ini adalah langkah paling kritis. Ini harus dilakukan sekaligus, sehingga aura obat dan bubuk obat bisa menyatu bersama, dan kemudian memadatkan pil. Tidak boleh ada kesalahan dalam prosesnya. Jika auranya tidak cukup, atau jika sedikit bubuk obat tersebar, itu akan gagal. Chen Xiang telah gagal berkali-kali. Aura obat dan bubuk obat menyatu bersama, dan bubuk obat perlahan dipadatkan menjadi pil oleh Chen Xiang dengan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, Chen Xiang meneteskan setetes air liur naga ke dalamnya, dan mulai memasuki final langkah memadatkan pil. Dia telah melakukannya lebih dari 10 kali sebelumnya. Itu meledak pada saat terakhir. Tungku Yanlong sedikit bergetar, keringat di wajah Chen Xiang menetes seperti hujan, alisnya terkunci rapat, wajahnya sedikit pucat. Pada saat ini dia dapat dengan jelas melihat butiran yang akan terbentuk di dalam tungku Yanlong. Pil pendirian yayasan bergetar hebat dan akan meledak kapan saja. Tangan Gyoksu Miao dengan erat merobek syal sutra, mengatupkan bibirnya, dan menatap Chen Xiang dengan cemas. Bai Yuyo juga menatap mata indah yang dingin dan cerah itu, menatap Chen Xiang dengan semangat di matanya. Apakah kamu akan gagal lagi? Situasi ini telah terjadi lebih dari 10 kali. Mungkinkah ini hambatan saya? Itu berasal dari hambatan spiritual. Kesadaran saya tidak cukup. Saya perlu terobosan. Pikir Chen Xiang dalam hati. Hatinya, saat ini kesadarannya hampir mengering, tetapi dia harus melanjutkan. Dalam keadaan normal, kesadaran spiritual juga memainkan peran penting. Misalnya, beberapa seni bela diri membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Kesadaran spiritual perlu digunakan untuk mengumpulkan energi sejati yang dilepaskan. Jika tidak, energi sejati akan menyebar. Tetapi dalam kasus ini, kesadaran spiritual sudah cukup, tetapi ketika memurnikan alkimia, ketika alkemis memurnikan beberapa pil tingkat tinggi, atau ketika senjata roh memiliki lebih banyak pola spiritual, jika kesadaran spiritual tidak cukup, itu akan menyebabkan kegagalan. Jika kesadaran seniman bela diri habis, itu seperti seorang pria dengan banyak energi dan tanpa energi, tidak mampu menampilkan kekuatannya. Dia bahkan akan jatuh ke dalam keadaan mengantuk. Kesadaran Chen Xiang telah habis hingga batasnya, dan dia tidak tahu apa yang bisa dia andalkan untuk mempertahankannya. Ketika dia merasa bahwa dia akan jatuh, Chen Xiang melakukan Taiji Subduing Dragon Kungfu, mengendalikan Zenki tebal di tubuhnya, dan membiarkan Zenki dengan gila-gilaan mengenai meridian di tubuhnya, menyebabkan dia sakit parah di sekujur tubuhnya, memungkinkan dia untuk tetap terjaga. Pada saat yang sama, Yumong mengintegrasikan energi sejati dan roh, dan dengan cepat memadatkan kesadaran spiritual. Tubuh Chen Xiang disiksa sendiri sampai berdarah, bercampur keringat di tubuhnya, mengeluarkan bau aneh. Baik Su Meiyao maupun Bai Yuyo tahu alasan mengapa Chen Xiang melakukan ini. Jangan memaksakan dirimu. Menyerah. Su Meiyao menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, dia tidak tahan melihat Chen Xiang terus melukai dirinya sendiri. Menyerah? Chen Xiang tahu bahwa kali ini dia tidak berhasil, tidak hanya gagal menyempurnakan pil pendirian yayasan, tetapi juga gagal menembus kemacetannya sendiri.
Memikirkan kekuatan tertinggi Penatuana dan melawannya, membuatnya tidak berdaya untuk melawan, dan memikirkan Liao Xiaoyun yang mempermalukannya dan menginjak-injak martabatnya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia harus melewatinya, dan dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menyempurnakan pil pendirian yayasan, yang merupakan satu-satunya cara baginya untuk maju ke alam bela diri nyata dalam waktu singkat. Sekarang Chen Xiang tidak hanya berkeringat, tetapi juga berdarah. Untuk menjaga dirinya tetap terjaga, dia terus menyengat tubuhnya. Chen Xiang berangsur-angsur menjadi sadar, tetapi dalam pikiran bawah sadarnya, dia terus memadatkan kesadaran spiritualnya, terus-menerus menekan pil pendirian yayasan yang gelisah di tungku harta karun Yanlong. Sebelum dia menyadarinya, Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah kehilangan semua perasaan. Tidak peduli bagaimana dia melukai diri sendiri, dia tidak bisa merasakan sakitnya. Chen Xiang tiba-tiba terbangun, tetapi mendapati dirinya berada di ruang yang penuh dengan cahaya putih. Yang mengejutkannya dia juga melihat bayi di ruang ini, sangat kecil, seperti bayi yang baru saja mengeluarkan suara. Bayi kecil ini menutup matanya dengan erat, sangat lucu. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya, dan Chen Xiang terkejut, karena dia bisa melihat apa yang dilihat oleh mata bayi itu. Bayi itu tersenyum padanya. Pada saat ini, Chen Xiang juga meninggalkan ruang aneh ini, dan kembali ke keadaan alkimia lagi. Dia terkejut menemukan bahwa kesadaran spiritualnya sangat melimpah, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya harta itu tidak akan habis. Su Meiyao dan Bai Yuyo juga merasa sedikit aneh. Awalnya mereka mengira Chen Xiang akan menyerah, tetapi mereka melihat sudut mulut Chen Xiang terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Hanya sesaat kemudian, Chen Xiang membuka matanya, mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku telah menyempurnakan pil pendirian yayasan. Bab 128 Seni Sihir yang Kejam. Chen Xiang tidak membuka tungku harta karun Yanlong, tapi dia yakin ada pil pendirian yayasan di dalamnya. Air mata mengalir dari matanya saat dia tertawa. Hanya dia sendiri yang tahu siksaan macam apa yang telah dia lalui untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Seorang 19 tahun langsung memurnikan pil pendirian yayasan tanpa memurnikannya menjadi pil bermutu tinggi tingkat roh. Bahkan Su Meiyao terkejut. Awalnya, dia hanya meminta Chen Xiang untuk memurnikan bahan obat di tangannya terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Shengsheng terus berlatih, dan jika ini terus berlanjut, suatu hari nanti akan berhasil. Dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 3-5 tahun. Seperti ini ketika dia menyempurnakan pil tingkat Chuan. Chen Xiang tertawa sebentar, lalu jatuh dan tertidur, dia sudah sangat lelah. Su Meiyao dan Bai Yuyo berjalan mendekat, membuka tungku harta karun Yanlong, dan melihat pil kristal dengan garis emas dan biru yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pil pendirian yayasan. Dan kualitasnya masih terbaik, sebagian besar pil yang disempurnakan oleh Chen Xiang adalah yang terbaik. Kesadaran anak ini telah kembali ke kondisi puncaknya, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kata Bai Yuyo dengan terkejut saat dia menekan tangannya yang lembut dan dingin di dahi Chen Xiang. Ini juga pertama kalinya Bai Yuyo menyentuh Chen Xiang. Chen Xiang hanya beristirahat ketika tubuhnya membutuhkan pemulihan, tetapi kesadarannya masih terjaga. Dia dapat dengan jelas merasakan perasaan indah yang datang dari tangan batu giok dingin Bai Yuyo, membuatnya menjadi miliknya. Pikiran berkibar. Junior Sister, bukankah seharusnya Anda membantunya membersihkan? Saya ingat Anda dulu menghadiahinya dengan beberapa tindakan ambigu, kata Bai Yuyo, dengan senyum dingin yang langka di wajahnya. Su Meiyao mendengus pelan, lalu berkata dengan senyum menawan, Kakak senior, anak ini sepertinya sangat menyukaimu. Meskipun aku dekat dengannya, aku merasa dia lebih peduli padamu. Misalnya, ketika kamu lembut kepada dia, anak ini sangat bahagia.
Kurasa dia bekerja sangat keras untuk memenangkan bantuanmu. Wajah Bai Yuyo menjadi dingin, tetapi ada sedikit rona merah di wajahnya yang cantik dan dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong, tidakkah kamu mengetahui bagaimana dia memandangmu? Dia ingin melepas pakaianmu dan melemparkan dirinya ke atasmu, dia lebih menyukaimu, dan kamu memberinya ciuman terakhir kali, yang membuatnya tetap seperti babi." Su Meiyao hanya tersenyum centil, dia mengambil pakaian di tubuh Chen Xiang, dan dia menanggalkan Chen Xiang dalam satu gerakan. Melihat tubuh pria di depannya, dia bahkan tidak tersipu sama sekali. Anak ini benar-benar kejam padaku, tapi tubuh ini terlihat lebih baik daripada saat kita melihatnya di dalam. Su Meiyao tersenyum dan membasuh noda di tubuh Chen Xiang dengan air. "Kakak senior, datang dan bantu. Anak ini telah melihat tubuh kita. Apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu padanya sekarang?" Su Meiyao tersenyum genit. Chen Xiang tidak bisa bergerak sekarang, karena tubuhnya sangat tersiksa, tetapi setelah mendengar percakapan antara kedua wanita ini, dia juga merasakan berbagai emosi yang rumit di dalam hatinya. Bai Yuyo berjalan mendekat dan mendengus dingin. "Aku tidak tahu berapa kali aku melihat tubuhnya, tapi aku tidak bisa menghilangkan kebencianku." Meskipun dia berkata begitu, dia mengeluarkan selendang sutra dan dengan hati-hati menyeka noda di tubuh Chen Xiang. Chen Xiang diam-diam membenci kedua penjahat wanita ini. Mereka tinggal di atas ring dan mengintipnya berkali-kali. Tentu saja, dia juga sedikit senang. Lagi pula, tubuhnya telah dilihat berkali-kali oleh dua wanita cantik itu, agak murah, dan puas dilihat oleh orang lain. "Kakak senior, aku khawatir suatu hari kamu bahkan tidak menginginkanku." Su Meiyao berkata tiba-tiba, wajahnya yang cantik penuh dengan kekhawatiran. Dia dan Bai Yuyo sekarang sedang membersihkan tubuh kuat Chen Xiang. Bai Yuyo terdiam beberapa saat, dan menghela nafas. "Selama aku membalas dendam, aku akan membubarkan kekuatan sihir yang kejam. Tapi kamu harus melindungiku di masa depan." Su Meiyao tersenyum. "Jangan khawatir. Ini anak itu pasti akan melindungimu saat waktunya tiba." Sambil mengatakan itu, dia menepuk dada Chen Xiang. Bai Yuyo tidak berbicara lagi, tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang akan menjadi sangat kuat di masa depan, jadi melindunginya tidak akan menjadi masalah, tetapi dia khawatir ketika dia kehilangan kekuatannya, tidak ada yang akan peduli padanya. Su Meiyao berkata, "Kakak senior, saat itu Tuan memperlakukan kami seperti itu karena dia mempraktikkan seni sihir yang kejam, dan bahkan membiarkan dirinya binasa. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti itu. Tidak perlu khawatir tentang saya punya ukuran sendiri." Ekspresi Bai Yuyo agak rumit. Chen Xiang tidak menyangka kakak perempuan senior ini memiliki cerita seperti itu, tetapi dia selalu merasa bahwa Su Meiyao menyembunyikan sesuatu dari Bai Yuyo. Chen Xiang pulih dengan cepat. Saat Su Meiyao dan Bai Yuyo membantunya membersihkan tubuhnya, dia duduk. "Terima kasih, dua saudara perempuan, atas perhatian Anda." Chen Xiang tersenyum, lalu mengeluarkan pakaiannya dan memakainya sendiri. Su Meiyao dan Bai Yuyo baru saja menyentuh Chen Xiang. Mereka awalnya berencana untuk tidak memberitahu Chen Xiang tentang hal ini, tetapi sekarang Chen Xiang tiba-tiba terbangun, yang membuat mereka marah dan malu. Wajahnya memerah, dan kedua wanita cantik itu menatap Chen Xiang dengan gigi terkatup. "Kamu sudah bangun selama ini?" Bai Yuyo bertanya dengan suara dingin. Percakapan mereka barusan tidak serius, tetapi beberapa di antaranya tidak memalukan. Chen Xiang menyeringai dan berkata, "Tidak, saya baru saja bangun. Saya tidak berharap kedua saudari itu begitu perhatian dan membantu saya mandi secara langsung. Katakan dengan jujur, apakah Anda mendengar apa yang saya dan adik perempuan?" "Saya baru saja berkata." Suara Bai Yuyo cocok dengan pada saat yang sama, wajahnya menjadi sedingin es, dan aura pembunuh yang tak terlihat menyebar, membuat tubuh Chen Xiang bergetar. "Ya,
Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tubuhku telah kehilangan kesadaran, tetapi kesadaranku masih ada. Chen Xiang berkata dengan jujur, melihat wajah Bai Yuyo menjadi lebih jelek, dia cemas. Sister Yuyo, aku tidak akan pernah mengejar masalah Anda mengintip tubuh saya, dan saya pasti akan melindungi Anda di masa depan. Saya tahu bahwa teknik sihir yang kejam akan membuat orang menjadi seperti itu, dan saya juga mengkhawatirkan Anda. Lupakan! Bai Yuyo menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan memikirkan kata-kata memalukan yang baru saja dia katakan. Wajahnya tidak bisa menahan panas. Bai Yuyo lupa, tapi Su Meiyao tidak. Dia mendengus malu-malu, dan datang ke sisi Chen Xiang, mencubit daging di lengannya, tapi dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan Chen Xiang bisa membiarkannya melakukannya. Sia-sia bagiku untuk bersikap baik padamu, dengan sengaja berpura-pura tidur untuk menggoda kakak perempuanku dan aku. Su Meiyao berkata dengan marah, ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihatnya begitu marah, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan. Pesona dalam penampilan itu, tampak Chen Xiang diam-diam dikagumi di dalam hatinya. Kakak Meiyao, kamu terlihat sangat cantik saat kamu marah. Chen Xiang tidak tahu di mana dia salah, tetapi dia benar-benar mengatakan apa yang ada di hatinya, yang membuat Su Meiyao menghentakkan kakinya dengan marah. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dan bertanya sambil menyeringai, dua saudara perempuan, mengapa kamu melihat tubuhku berkali-kali? Bai Yuyo tidak menjawab, tetapi hanya duduk di sana dengan mata tertutup, pura-pura tidak mendengar. Su Meiyao juga saya tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah mereka diam-diam menatapnya karena mereka mengatakan bosan? Jangan menyebutkan masalah ini lagi di masa depan. Bai Yuyo berkata dengan dingin, meskipun dia tahu bahwa dia bodoh. Tetapi hanya dengan menjadi begitu kuat dia dapat mencegah Chen Xiang terus terlibat dalam topik ini. Su Meiyao mendengus, mengganti topik pembicaraan dan berkata, ceritakan tentang proses alkimia Anda. Mengapa kesadaran spiritual Anda tiba-tiba kembali ke kondisi puncaknya? Berbicara tentang ini, Chen Xiang tidak dapat mengetahuinya. Dia mengatakan apa yang dia rasakan waktu itu. Apakah kamu benar-benar melihat bayi? Bai Yuyo buru-buru bertanya, dan datang ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang mengangguk, dan Su Meiyao juga berjalan mendekat, menatap Bai Yuyo dengan ekspresi terkejut. Tenang, jangan bergerak. Aku akan melihat lautan kesadaranmu. Bai Yuyo mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pipi Chen Xiang. Wajah Chen Xiang dibelai oleh dua tangan sedingin es, yang membuatnya diam-diam menangis. Kakak Yuyo, kamu merasa sangat nyaman menyentuh wajahku. Jangan bicara omong kosong. Bai Yuyo berteriak dingin dengan suara rendah. Bab 129 Alam Bela Diri Sejati. Kedua wanita cantik itu bersandar di sisi Chen Xiang. Chen Xiang tidak sopan untuk menyedot aroma tubuh mereka sekarang, menikmati perasaan dingin dari tangan Bai Yuyo. Dia berharap perasaan ini bisa bertahan lebih lama. Setelah beberapa saat, Bai Yuyo tersentak dan lampu menyala. Dia menarik tangannya dan mengangguk ke Su Meiyao. Benar, aku melihat bayi itu. Su Meiyao membuka mulutnya sedikit karena terkejut, dan kemudian menempelkan tangannya ke tangan Shen. Sayang di pipi Xiang, tutup matanya. Chen Xiang memandangi wajah Su Meiyao yang menawan dan menawan dari jarak dekat, dan mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke bawah perlahan, dan kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya gelisah, selokan yang dalam diperas oleh dua bola lembut seputih salju. Daging, cantik itu membuat orang ingin menggigitnya. Apa bayi ini? Chen Xiang bertanya dengan curiga. Su Meiyao mencubit wajahnya, berkata dengan senyum centil, ini adalah penampilanmu ketika kamu masih kecil, itu hanya keadaan kesadaranmu, itu seperti jiwa. Tapi itu disebut jiwa, campuran kesadaran dan jiwa. Apakah ini luar biasa? Melihat Su Meiyao tersenyum begitu bahagia, Chen Xiang tahu bahwa ini bukanlah hal yang sederhana. Luar biasa,
kamu telah melangkah ke tahap pertama dari jalan ilahi. Bai Yoyo mengangguk padanya, aku harap janjimu kepadaku barusan bukan kata-kata kosong. Cara ilahi? Chen Xiang bingung, tetapi ketika dia melihat Bai Yoyo menatapnya dengan tatapan aneh dan lembut, dia tahu bahwa dia telah disetujui oleh Bai Yoyo, yang membuatnya sedikit bersemangat seperti yang dikatakan Su Meiyao. Dia sangat menyukai Bai Yoyo lebih Yoyo. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa Bai Yoyo, kecantikan gunung es, sangat menyenangkan. Shinto adalah memasuki tahu dengan para dewa, dan itu adalah cara menumbuhkan kesadaran spiritual. Tidak seperti seni bela diri, pelepasan kekuatan utama dalam seni bela diri adalah tubuh fisik, tetapi Shinto adalah jiwa. Jika Anda berlatih ke tingkat tertentu, Anda dapat meninggalkan tubuh dan mengembara. Dunia tidak terlihat, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini adalah tujuan yang dikejar oleh banyak orang kuat sepanjang hidup mereka. Bai Yoyo berkata dengan penuh kerinduan, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, karena dia telah mempraktikkan keterampilan sihir yang kejam. Jika dia tidak menghilang di masa depan, dia akan menjadi orang tanpa emosi, meskipun dia akan sangat kuat. Waktu itu, bayangkan Anda sedang duduk di rumah sendirian, tetapi jiwa Anda dapat melayang di antara langit dan bumi, maha kuasa, dan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari tubuh fisik. Seberapa kuat ini? Dan selama Anda membutuhkannya, Anda dapat menggunakan aura langit dan bumi untuk menciptakan tubuh fisik untuk dirimu sendiri. Su Meiyao sangat bersemangat, dengan senyum menawan di wajahnya yang cantik, dia sangat merindukan alam seperti ini. Abadi! Chen Xiang bergumam ngeri. Itu benar, jika Anda ingin melangkah ke jalan ilahi, waktu, tempat, dan orang yang tepat sangat diperlukan. Jika Anda melakukannya, bayi akan menjadi keadaan jiwa Anda yang baru lahir, dan ketika Anda menjadi dewasa, bayi itu akan menjadi persis sepertimu, kata Bai Yoyo. Di masa depan, Anda hanya perlu mengembangkan kesadaran spiritual Anda. Kakak perempuan saya dan saya tidak tahu bagaimana mengolah jalan ilahi. Saya rasa tidak banyak orang yang akan tahu, karena terlalu sedikit orang seperti itu. Su Meiyao merasa sedikit menyesal. Chen Xiang sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dia tidak hanya dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan, kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat, tetapi dia juga telah melangkah ke jalan ilahi. Tentu saja, yang paling membuatnya bahagia adalah bahwa Bai Yoyo, si cantik gunung es, memiliki sikap yang jauh lebih baik terhadapnya. Kedua saudari ini menyemangati saya. Meskipun Anda mengatakan kepada saya untuk menyerah pada saat itu, saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin saya berhasil di hati Anda, dan saya tidak ingin Anda kecewa. Itu sebabnya saya terus menembus batas kesadaran spiritual saya. Chen Xiang tertawa dan menyanjung kedua wanita cantik itu tanpa rasa sakit. Kamu lanjutkan alkimia, cepat dan masuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, kata Bai Yoyo, lalu berjalan ke samping. Su Meiyao datang ke sisi Bai Yoyo, mendekat ke tubuhnya, memeluk pinggangnya yang ramping, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Chen Xiang masih memiliki 7 bahan obat, sekarang dia telah pulih, dia segera menyempurnakan alkimia. 3 hari berlalu, dan Chen Xiang berhasil menyempurnakan 4 pil pendirian yayasan. Meskipun dia gagal 3 kali, dia masih sangat puas. Chen Xiang melihat 5 pil pendirian yayasan, dan tidak dapat menahan perasaan emosional. Dia mendengar bahwa setiap batu kristal bernilai ratusan ribu. Tidak ada harga standar, dan biasanya dijual melalui lelang. Chen Xiang memakan sebutir biji-bijian, mulai berlatih, dan memadatkan semua energi sejati ke dalam butir-butir esensi sejati di patung-patung binatang buas di tubuhnya. Sebelum dia menyadarinya, Chen Xiang telah hilang selama lebih dari 8 bulan, cukup untuk dia untuk kembali ke Taiwan untuk melarikan diri.
tetapi Taiwan juga tidak memiliki kabar tentang dia. Banyak orang berspekulasi bahwa Chen Xiang mungkin terluka parah dan melarikan diri, tidak dapat sembuh, mati di luar hutan belantara, dan dimakan monster. Chen Xiang telah bersembunyi di lereng gunung untuk berkultivasi sepanjang waktu. Dia telah memakan semua 5 pil pembangun pondasi. Energi dan energi sebenarnya yang terkandung dalam pil pembangun pondasi berada di luar dugaannya, ada begitu banyak, menyebabkan dia menjadi sangat perlu waktu untuk menyempurnakannya. Pada malam hari, setelah hujan salju lebat, seluruh hutan pegunungan benar-benar putih, dan bulan perak menggantung tinggi di langit, menerangi salju putih. Di hutan gunung yang menderu-deru, seorang pria berpakaian hitam muncul. Kinggong menginjak daun, terbang di atas hutan, kecepatannya sangat cepat, dan tidak meninggalkan jejak di salju putih. Chen Xiang berlari liar saat ini, melampiaskan kegembiraan di hatinya. Dia telah ditekan di perut gunung begitu lama, dan sekarang dia akhirnya menerobos ke ranah seni bela diri yang sebenarnya, menjadi prajurit seni bela diri termuda dalam sejarah. Sekarang dia berlari jauh-jauh, dengan keras sepanjang jalan menderu. Suaranya bergema di hutan gunung yang sunyi, mengguncang dedaunan dengan gemetar. Di antara 5 patung binatang di tubuh Chen Xiang, 7 butir esensi sejati menjadi sangat terang, dan ada 3 butir esensi sejati yang cerah pada patung binatang Qinglong. Kental, ketika kelima patung binatangnya memadatkan 10 butir esensi sejati yang cerah, dia akan memasuki tahap kedua seni bela diri sejati, tetapi sekarang dia hanya tahap pertama. Tetapi kekuatannya melebihi banyak seni bela diri sejati. Chen Xiang ingin segera pergi dan kembali ke Floating Fragrance City. Dia ingin membeli sejumlah besar bubuk giok putih dan bahan-bahan True Essential Peel. Setelah pemurnian berhasil, dia bisa pergi ke ujian untuk menjadi alkemis tingkat keempat. Saat itu, dia akan kembali ke Taiwan. Sepanjang jalan, Chen Xiang membuang truki pil dari waktu ke waktu, dan kemudian menangkapnya dengan mulutnya untuk dimainkan. Di matanya, truki pil hanyalah camilan. Kekuatan True Martial Realm berbeda, saya merasa bahwa saya dapat menerbangkan gunung dengan santai. Chen Xiang berkata dengan bersemangat, dan membuka mulutnya untuk menangkap truki pil yang dilemparkan ke udara olehnya. Tiba-tiba, dia melihat bayangan putih berkedip di udara. Pil Zenki itu direnggut oleh sesuatu. Bajingan sialan, dia berani mencuri makananku. Chen Xiang sekarang memiliki banyak kekuatan dan tidak punya tempat untuk menggunakannya. Dia dalam suasana hati yang baik sekarang, tetapi siapapun yang memprovokasi dia hanya akan menjadi target latihannya. Begitu Chen Xiang melepaskan kesadarannya, dia dengan cepat merasakan ada sesuatu yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia buru-buru melepaskan sayap api Suzaku dan mengejarnya, karena kecepatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kejar dengannya. Kaki. Apa-apaan itu? Ini sangat cepat. Chen Xiang tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia sekarang berada di level seni bela diri yang sebenarnya, tetapi ada hal-hal yang dapat berjalan lebih cepat darinya. Jika dia tidak menggunakan sayapnya, akan sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Segera, Chen Xiang melihat seekor tupai putih terbang di atas pohon dengan kecepatan yang luar biasa cepat di antara pepohonan di bawah. Ini ternyata monster yang sangat cepat. Ini bukan monster biasa. Hati-hati, kecepatan ini menakutkan. Su Meiyao memperingatkan. Bab 130 Naga Putih. Chen Xiang dengan cepat menukik ke bawah dan melepaskan geng naga, karena sebagian besar monster takut pada Long Wei. Setelah tupai putih kecil merasakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan membenturkan kepalanya ke batang pohon, tampak sangat lucu. Tepat ketika Chen Xiang hendak menampar tupai kecil itu meledak menjadi semburan cahaya putih, dan cahaya putih menghilang dengan cepat. Seorang gadis kecil berpakaian putih yang diukir dengan batu giok sedang duduk di atas salju. Dia menggunakan sepasang dari tangan kecil yang lucu memegang kepala mereka, mulut mereka diratakan, dan ada air mata di mata mereka,
seolah-olah mereka akan menangis. Mereka sangat lucu. Melihat seekor tupai kecil berubah menjadi gadis kecil yang lucu berusia 7 atau 8 tahun, Chen Xiang tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia terkejut. Meskipun dia pernah mendengar tentang monster yang berubah menjadi bentuk, mereka biasanya monster yang sangat kuat. Itu hanya bisa dilakukan, tetapi tupai kecil yang licik ini tidak terlihat kuat sama sekali kecuali kecepatannya. Mengapa kamu mencuri truki pil saya? Chen Xiang bertanya dengan wajah dingin, meskipun gadis kecil yang lucu yang sangat dia benci dan sukai, Chen Xiang tidak memandangnya dengan baik. Aku lapar. Kamu membuat kepalaku sangat sakit, aku membencimu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya, 2 air mata sudah menetes dari matanya yang berair, dia menggigit bibirnya dan menatap Chen Xiang. Chen Xiang tiba-tiba melihat sekilas 2 benda kecil di atas kepala gadis kecil itu, yang terlihat seperti tanduk yang sangat kecil. Tanduk! Itu bukan tanduk naga. Chen Xiang dengan cepat memikirkannya, dia ingat bahwa 8 bulan yang lalu, seekor naga kecil lahir di sini. Mungkinkah gadis kecil ini hanyalah seekor naga kecil? Itu naga! Gadis kecil ini adalah naga. Apapun yang terjadi, apapun cara yang kamu gunakan, kamu harus menjaga naga ini. Suara Su Meiyao menjadi sangat bersemangat, dan dia berkata dengan cepat. Jangan memaksakan diri, meskipun ini adalah naga kecil, kekuatannya tidak lemah. Kata Bai Youyo. Pikiran Chen Xiang tiba-tiba menjadi kosong, dia tidak menyangka akan bertemu dengan naga kecil ini, setelah terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Kemudian dia membungkuk, mengeluarkan beberapa pil Zenki dan menyerahkannya. Dengan rasa malu di wajahnya, dia tersenyum lembut. Maaf, adik perempuan, jika Anda mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda lapar, saya tidak akan telah mengejarmu. Saya pikir Anda adalah seorang pencuri. Gadis kecil itu mengendus hidungnya, menatap 5 pil Zenki di tangan Chen Xiang, air mata tidak jatuh lagi, matanya yang besar berputar, dan dia mengulurkan tangan kecil seperti kilat. Chen Xiang mengambil truki pil di telapak tangannya, dan kecepatannya membuat lidah Chen Xiang keluh. Bisakah kamu memaafkanku sekarang? Chen Xiang duduk dan menatap wajah lembut dan cantik gadis kecil itu. Setelah gadis kecil itu memakan 5 butir Zenki itu, dia menunjukkan senyum manis. Jika kamu memberiku 10 hal lagi, aku akan memaafkanmu. Chen Xiang tidak menyangka gadis kecil ini cukup pintar, ada pikiran sekecil itu, sama sekali tidak terlihat seperti naga kecil yang baru lahir. Mungkinkah setelah naga itu lahir, kecerdasannya berkembang pesat? Chen Xiang memiliki banyak pil energi sejati, kali ini dia mengeluarkan 20 pil dan menyerahkannya, dan mereka dengan cepat dimakan oleh gadis kecil itu. Pada saat ini, gadis kecil itu menunggu Chen Xiang dengan tampilan yang tak tertahankan. Dan penampilannya yang menyedihkan sangat mematikan, yang membuat Su Meiyao berharap dia bisa berlari keluar dan memeluk gadis kecil ini. Chen Xiang seperti menggunakan permen untuk membujuk seorang anak sekarang, dia mengeluarkan 10 pil lagi, dan bertanya, adik perempuan, mengapa kamu menjadi? Namaku Kakak Long. Jangan khawatir tentang itu, panggil aku adik perempuan. Gadis kecil itu memotongnya. Oh, Kakak Long, mengapa kamu menjadi tupai kecil? Tanya Chen Xiang. Gadis kecil itu segera terkikik. Kamu baru saja memanggilku Kakak Long, adik laki-laki ini benar-benar idiot. Demi kebodohanmu, izinkan aku memberitahumu. Aku naga, dan aku akan membunuh binatang apapun yang kulihat. Bisakah ubah? Luar biasa. Sudut mulut Chen Xiang berkedut sedikit, dia benar-benar terombang-ambing. Awalnya dia berpikir bahwa gadis kecil ini sangat pintar, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu terkenal, mengatakan bahwa dia adalah seekor naga. Bodoh, apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku berani mengatakan bahwa aku adalah naga? Gadis kecil itu tertawa. Chen Xiang terkejut lagi. Dia benar-benar memikirkannya sekarang. Bodoh, aku sangat pintar,
Dan aku tahu kamu telah melihat bahwa aku adalah seekor naga. Gadis kecil itu mengambil segenggam salju, meremasnya menjadi bola salju, dan melemparkannya ke arah Chen Xiang sambil tersenyum. Saat Chen Xiang bereaksi, wajahnya hancur, yang membuat gadis kecil itu tersenyum lebih bahagia. Namaku Long Sui, aku naga putih, baru lahir. Long Sui berkata sambil tersenyum, aku mendengar seseorang baru saja memberitahumu bahwa aku naga, dan aku ingin kamu melakukan apapun untuk menjagaku. Benar. Chen Xiang tertegun, Bai Yoyo dan Su Miao juga tertegun, gadis naga kecil ini benar-benar bisa mendengar suara mereka di dalam ring. Long Sui memandangi tangan Chen Xiang, meskipun ada cincin tak terlihat di atasnya, tampaknya gadis naga kecil ini telah menemukannya. Chen Xiang tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya dapat dilihat oleh gadis kecil ini. Sungguh menakjubkan, Yin Yang Divine Meridian, Divine Dao Soul Infant, seni bela diri yang kamu latih juga merupakan seni bela diri pembunuh naga terkuat dari klan naga kita, Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. Kamu tampaknya memiliki iblis Qinglong pisau pembunuh, yang disempurnakan oleh Qinglong dari klan naga kita ya. Wajah kecil Long Sui juga penuh kejutan, dia tidak menyangka manusia di ruangan itu mengumpulkan begitu banyak benda yang menentang surga. Chen Xiang menelan ludahnya, merasa lebih terkejut di dalam hatinya, perasaan ini sama sekali tidak nyaman, karena gadis kecil ini dapat dengan jelas melihat segala sesuatu tentang dirinya. Tidak bisakah kamu menjadi Chen Xiang yang ditemukan sekelompok orang beberapa waktu lalu? Aku mendengar namamu disebutkan oleh banyak orang di hutan, dan aku tahu kamu adalah orang yang sangat kuat. Long Sui menjilat bibirnya, lalu melihat di Chen Xiang dengan tampilan itu. Chen Xiang, yang kaget, menghela nafas, dan mengeluarkan sekotak Truki Pills. Gadis kecil, meskipun aku bukan orang yang baik, sama sekali tidak mungkin kamu bisa menemukan orang baik yang bisa memberimu makanan seperti ini sepanjang hari. Chen Xiang tersenyum, dia tenang, dia bisa melihat bahwa ini gadis naga bersamanya ide. Memang, jika aku mengungkap identitasku sebagai naga, aku akan mendapat masalah. Kamu memiliki begitu banyak hal baik pada dirimu, kupikir kamu harus berhenti memikirkanku. Long Sui mengangguk, baji-baji memakan pil Zenki itu, seperti makan nasi, terlihat bahwa dia sudah lama makan. Aku bisa memberimu makanan seperti ini, dan ada yang lebih baik, selama kamu bisa membantuku. Meskipun kamu terlihat seperti gadis kecil, kamu tidak bodoh, kata Chen Xiang. Mulut kecil Long Sui dipenuhi dengan Truki Pills, sambil mengunyah dan berbicara, dia terlihat sangat imut, yang membuat Chen Xiang menyentuh wajahnya tanpa sadar. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengolah bayi Jua Shendan, saya tahu bahwa Anda harus terus berkultivasi, tetapi saya tahu bahwa kami naga tidak memiliki tubuh pada awalnya, dan kami mempraktikkan jalan ilahi sejak awal. Baru setelah tubuh memadat cangkangnya pecah. Dan chapter kali ini berakhir, sampai berjumpa di chapter berikutnya.